Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Ikhlas, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarwih malam hari ini yang insya Allah kita semua kalau bertahan terus mengisi masjid sampai tuntas, sampai akhir Ramadan, kita semua akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan kita nanti pada akhirnya akan Idul Fitri, kembali menjadi fitrah, kembali suci seperti bayi-bayi yang baru lahir, tanpa dosa, tanpa celah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini malam puasa yang keberapa ya? Ada yang ke-8. Ya, alhamdulillah ya, nggak dirasa sebenarnya, tahu-tahu sudah 8 hari, sudah 8 malam. Terasa Bu? Terasa laparnya? Enggak, biasa-biasa saja. Alhamdulillah luar biasa ya. Kalau saya lapar saya. Wah, saya harus belajar sama ibu-ibu ini kalau enggak terasa lapar ini. Karena biar bagaimanapun ya, kita tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, menahan emosi dari sejak imsak sampai maghrib setiap hari. Tapi insya Allah berkat kekuatan dari Allah, la haula wala quwata illa billah, maka mudah-mudahan kita semua benar-benar memang tidak terasa laparnya. Kalaupun ada yang terasa laparnya dan ingin kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ya, tentu kita tidak ingin hanya lapar saja dengan haus, tapi ingin bagaimana agar puasa kita ini memiliki hikmah, memiliki nilai-nilai tertentu yang bisa merubah diri kita, merubah perilaku kita, merubah sikap kita. Maka malam hari ini saya ingin menyampaikan setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita tidak terjebak seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Kata beliau, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi yang mereka dapatkan itu hanyalah lapar dan dahaga. Mereka tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja dengan haus. Nah, maka agar kita tidak dapat seperti itu, tidak hanya lapar, tidak hanya haus, 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita hindari dosa-dosa. Ya, walaupun pertama, tapi kalau hindari dosa-dosa banyak ini masalahnya. Karena apapun dosanya ya, kita usahakan hindari, apalagi dosa-dosa besar. Dosa sama Allah misalnya, berani meninggalkan sholat 5 waktu. Kadang-kadang mohon maaf nih, siapa tahu mungkin adik-adik yang mulai belajar puasa, karena lagi puasa kemudian muncul manja. Nggak usah saya sholat, saya lagi puasa, ini lapar. Jadi ditinggalkan sholatnya. Nah itu hati-hati, karena meninggalkan sholat wajib, dosa besar itu, masuk dosa besar. Dosa dengan sesama manusia, kepada orang tua di rumah, kepada anak istri, kepada tetangga dan lain sebagainya. Atau setidaknya kata Rasul, khamsun yuftirunas shaim,
ada 5 hal yang bisa menghanguskan pahala puasa kita, yang bisa merusak puasa kita. Yang pertama adalah al-ghibah. Kemudian yang kedua wan namimah. Yang ketiga wal kadzib. Yang keempat wan nadhru bisyahwati, dan yang kelima wal yaminul kadzibah. Kata Rasul, kalau puasa kita tidak ingin rusak, tidak ingin hangus pahalanya, hindari 5 hal ini. Yang pertama, Bu, jangan ngerumpi. Tahu ngerumpi, Bu? Tahu ya? Ya, mudah-mudahan tahu saja, tapi tidak pernah ngerumpi, mudah-mudahan ya. Karena ngerumpi ini kelihatannya enak sekali, itu asik, itu biasa orang ngerumpi. Yaitu ngomongi kejelekan teman, kejelekan tetangga, kejelekan orang lain. Seolah-olah banyak sekali itu tetangga atau teman kita tuh kejelekannya banyak sekali. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan jelas kelihatan. Padahal kita kadang-kadang punya juga banyak kejelekan, tapi kita tidak lihat. Tapi kejelekan orang itu walaupun kecil tapi jelas gitu. Akhirnya cerita ke sana kemari. Itu namanya ghibah. Padahal benar itu orang yang kita bicarakan jelek itu memang jelek. Tapi kita tidak boleh menceritakan kemana-mana kejelekan itu. Nah, apalagi kalau kejelekan itu tidak benar. Sebenarnya dia tidak jelek, tapi karena kita tidak suka, kita jelek-jelekan. Fitnah jatuhnya. Na'udzubillah. Lebih besar lagi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Na'udzubillah, Bu. Bayangkan, Bu, memfitnah orang, dibilang padahal misalnya dia tidak pernah mencuri, kita tidak tahu, tidak jelas. Oh ya, itu memang suka mencuri ya. Padahal dia tidak pernah. Itu dosanya sama dengan membunuh manusia lain. Besar enggak itu dosanya? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, Bu. Yang kedua, wan namimah. Provokator. Nah, apa itu provokator? Ngadu domba. Mengadu domba teman, mengadu domba tetangga supaya ribut, supaya berkelahi. Ya, aduh. Biasa saya juga heran, kadang-kadang ada orang itu tidak suka kalau sepi lingkungannya, maunya rame. Jadi dibilang, wah iya, itu hari kamu dijelekkan sama si A ini. Padahal tidak ini. Supaya berkelahi itu. Nah itu juga bisa merusak puasa kita. Kemudian wal kadzibu, berbohong. Apa saja yang tidak benar kemudian kita katakan sebagai sebuah kebenaran, itu adalah bohong. Kemudian yang berikutnya adalah wan nadhru bisyahwati, melihat orang lain, terutama lain jenis, dengan penuh nafsu dan syahwat. Ya, ini nasihat ini untuk saya juga karena saya masih normal ini, Bapak. Kalau lihat gadis-gadis, cewek-cewek apalagi lagi puasa, baru ya Allah, aduhai. Kalau lihat tidak sengaja, tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, tapi jangan lama-lama Pak. Karena dipikir tidak sengaja, kemudian dia tidak berkedip. Kalau sudah berkedip yang kedua katanya dosa. Akhirnya dibikin lama. Hati-hati lagi sedang puasa. Karena itu bisa merusak puasa kita. Yang ibu-ibu juga, yang perempuan juga, lihat laki-laki. Siapa tahu ada badannya, wah, kayak olahragawan itu, gagah. Bisa saja, ya. Cuma memang kalau perempuan Pak harus diakui tidak semudah itu muncul syahwatnya melihat laki-laki. Kalau laki-laki baru pandangan sudah Pak. Ada orang bilang pandangan hidup. Kalau baru mandang saja sudah hidup. Apanya yang hidup saya tidak tahu, saya tidak mau tafsirkan. Tapi kalau perempuan tidak semudah itu Pak. Tapi tidak boleh juga ya Bu ya. Kemudian
Yang terakhir, tapi yang tadi itu Bu, ini juga naudzubillah jangan sampai ada yang terjadi ya di lingkungan kita. Kalau laki-laki melihat perempuan kemudian cantik, sebenarnya sih istilahnya normal kalau dia muncul rasa ininya ya. Cuma kalau lagi puasa harus tahan dulu, jangan sampai muncul nafsunya. Tapi sekarang ini banyak kejadian laki-laki senang laki-laki, nah itu naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai terjadi. Karena ini biasanya menimbulkan banyak bencana ini gara-gara perilaku yang seperti ini. Yang kelima adalah wal yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Dipanggil jadi saksi padahal tidak benar, karena dikasih uang suruh ngatakan bahwa itu benar. Supaya bisa bebas, supaya ringan hukumannya, kita dikasih uang. Nah itu juga tidak boleh, bisa merusak pahala puasa kita. Itu baru yang pertama Pak. Yang kedua, agar puasa kita tidak rusak, ada dalam salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan waman soma yuroi qad asyrak. Barang siapa yang berpuasa kemudian niatnya itu riya, ingin dipuji oleh orang lain, bukan niat karena Allah, maka sesungguhnya ia tengah musyrik. Naudzubillah. Apa itu musyrik Bu? Menyekutukan Allah. Kita jangan hati-hati, kita setiap malam atau setiap habis sahur kita berniat puasa, nawaitu shomal ghadi ana adai dan seterusnya sampai terakhirnya lillahi ta'ala. Bibirnya lillahi ta'ala tapi hatinya bukan lillahi ta'ala. Artinya musyrik itu lain di bibir, lain di hati. Ngomongnya karena Allah padahal sebenarnya pengen dipuji oleh orang lain ya, atau ada niat-niat lain. Tetapi kalau untuk tarbiyah, untuk pendidikan anak-anak, misalnya ini mohon maaf, supaya anak kita mau puasa, kalau dikasih tahu karena Allah dia tidak mengerti Allah itu siapa, kan begitu, masih blank. Dek, kalau kamu puasa dek, selama sebulan saya kasih ke uang 500.000 misalnya. Atau satu hari puasa saya kasih uang 20.000. Itu dalam rangka tarbiyah menurut Imam Ghazali, boleh, enggak apa-apa. Dalam rangka mendidik supaya dia mau berpuasa, supaya terlatih dia puasa, urusan niatnya nanti belakangan. Tapi yang penting dia mampu dulu berpuasa. Tapi ketika sudah menjelang akil balik atau sudah akil balik, perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah atau sudah 15 tahun, maka niat seperti itu harus sudah ditepiskan, sudah disingkirkan. Dan kita sebagai orang tua yang mendidiknya juga, yang memberi tarbiyahnya juga, harus mulai belajar sedikit demi sedikit bahwa nanti mulai belajar ya niatnya karena Allah. Puasa kita jangan hanya karena ingin dapat uang atau ingin dapat baju lebaran yang bagus. Nah itu. Sebab kalau niatnya bukan karena Allah, itu musyrik itu Bu. Mensekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Orang yang ikhlas, orang yang niatnya imanan itu, wahtisaban kan ada hadisnya, itu benar-benar hanya karena Allah. Tapi ketika di hatinya ada Allah, niatnya karena Allah, tapi ada juga selain Allah, itu kan berarti menduakan Allah. Itulah musyrik. Itulah syarikat. Makanya riya itu disebut sebagai syirik kecil, bahaya. Dan dosa besar yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, agar puasa kita tidak rusak, pahalanya tidak hangus, mari kita isi tubuh kita ini berbuka, bersahur, ngemil dengan makanan-makanan yang halal. Ya, makanan yang halal itu ada dua lah, katakan dua jenis. Halal dari segi zatnya, halal dari segi hakikatnya atau ruhnya. Halal dari segi zatnya itu, bendanya itu memang halal, dihalalkan dalam ajaran Islam. Ya jangan sampai puasa, besok buka bersama ya di rumah saya ya. Pas buka bersama, minuman yang pertama untuk buka, dia kasih keluarkan Kameko atau Pongasi. Nah itu sudah, minumannya sudah jelas haram, rusak puasa kita itu. Pas bikin sate, tahu-taunya sate daging babi, naudzubillah. Itu dari segi zatnya, haram dari segi zatnya, dan haram dari segi hakikatnya adalah
Jangan sampai makanan kita ini, walaupun kita nasi, beli ayam, beli telur, itu kan halal semua zatnya Bu ya. Boleh dimakan semua, tapi dibeli dari hasil nyopet, hasil mencuri, hasil merampok, hasil korupsi, lah kerennya itu. Naudzubillah, jangan sampai. Karena walaupun jenis makanannya halal, itu menjadi haram karena perolehannya dengan cara yang haram. Saya ngeri Bu, itu beberapa hari ini ada viral bikin malu saja. Nyopet, nyuri di mall itu ya. Pernah ada yang lihat mungkin di Indomaret atau di mana itu. Ya bikin malu kenapa? Pakai jilbab besar. Ya, dia masuk di laundry, dikira tidak ada CCTV. Barang begitu besar kotak dia masukkan ke dalam roknya. Nah itu dosanya berlipat itu. Pertama dosa mencuri, kedua mencoreng ajaran kita. Mencoreng jilbabnya muslimah. Nah ini, hati-hati Bapak Ibu. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini Bapak Ibu kita semua bisa menjauhkan diri dari ketiganya. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang merusak tadi. Kemudian juga memperbaiki niat kita. Dan yang ketiga adalah mari kita terus mengisi tubuh kita dengan makanan, minuman yang halal. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.